Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai penutup dan sebagai panutan yang paling baik dalam hidup ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhir di Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya saya meninggalkan kalian ada dua hal, dan jika kalian berpegang teguh pada kedua hal itu, maka kalian tidak akan sesat, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi adalah dua sumber hukum dalam Islam, di mana keduanya tidak bisa saling dipisahkan karena saling mendukung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya, "Dengan apa nanti engkau akan berfatwa ya Mu'az?" Mu'az berkata bahwa dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukan dalam Al-Quran, maka apa yang engkau akan lakukan?" Mu'az menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Rasulullah kembali bertanya lagi kepada Mu'az, "Jika engkau tidak menemukan dalam hadisku, lalu dengan apa engkau akan berfatwa, wahai Mu'az?" Mu'az menjawab, "Aku akan berfatwa dengan pendapatku." Dari dua dalil di atas menunjukkan bahwa betapa penting kedudukan sunnah itu dalam Islam. Artinya setiap umat Islam harus senantiasa berpegang teguh kepada kedua hal tersebut agar bisa selamat dalam menjalankan tuntunan hidup dalam agama dan hidup ini. Lalu apakah sunnah itu? Secara terminologi, sunnah itu adalah sama dengan tarekat atau jalan. Apakah itu jalan yang baik atau jalan yang buruk? Makanya dalam satu hadis disebutkan bahwa man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaiha wizruha ila akhiril hadis. Artinya, barang siapa yang menjalani satu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala bagi yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala yang mengajarkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjalani satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa bagi yang melakukannya. Jadi, ketika kita misalkan menjalankan sesuatu, misalnya perbuatan maksiat, maka itu adalah sunnah yang tidak baik. Begitu juga ketika kita menjalankan sebuah perbuatan baik, maka itu adalah sunnah yang baik. Mengajak orang kepada kebaikan berarti itu sunnah. Mengajak orang untuk bersedekah berarti itu juga sunnah. Mengajar orang mengaji berarti itu juga sunnah. Dan semua itu adalah sunnah hasanah. Begitu juga sebaliknya, mengajak orang melakukan kejahatan maka itu juga sunnah. Mengajarkan orang untuk memprovokasi berarti itu juga sunnah, tetapi ini adalah sunnah yang buruk. Ini makna sunnah menurut bahasa. Tetapi sunnah menurut istilah para ulama berbeda dalam memberikan pengertian sesuai dengan spesialisasi mereka masing-masing. Kalau para ahli fikih memberikan pengertian tentang sunnah adalah siapa yang menjalankannya maka ia akan mendapat pahala, dan siapa yang tidak menjalankannya tidak berdosa. Ia masuk dalam kategori hukum-hukum seperti hukum-hukum dalam Islam seperti wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sementara para ulama hadis memberikan pengertian bahwa yang dimaksud sunnah
adalah apa yang disandarkan kepada Nabi dari perbuatan, perkataan, dan pengakuan. Pengertian ahli hadis ini bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah seluruh perilaku Rasulullah SAW. Terlepas dari pengertian-pengertian ini, dan yang terpenting bagi kita adalah memahami bahwa sunnah sesungguhnya sangatlah luas maknanya. Jika kita mengkaji pembagiannya, maka salah satu yang terpenting dari sunnah ini adalah akhlak Rasulullah SAW dalam segala hal. Artinya kita tidak bisa melihat sunnah dari satu sisi saja, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan pribadi Rasulullah SAW. Misalnya sikap Rasulullah terhadap yang berbeda keyakinan, perilaku Rasulullah terhadap keluarga dan anak-anaknya, sikap Rasulullah dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, akhlak Rasulullah yang penyayang, tingkat ibadahnya yang setiap saat, sikapnya dalam menyelesaikan persoalan. Semua itu menjadi panutan bagi kita semua jika kita ingin konsisten di dalam menjalankan sunnah. Jadi bukan semata-mata cara berpakaian saja atau pernikahannya, tetapi seluruh aspek kepribadian Rasulullah SAW adalah sunnah yang semestinya kita ikuti, terutama sikap-sikap Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupannya, baik sebelum dilantik menjadi nabi maupun setelah ia dilantik menjadi nabi. Sikap suka memaafkan adalah juga sunnah yang kita harus ikuti. Persoalan sekarang karena kadang kita melihat sunnah hanya sebagian kecil dari perilaku Rasulullah SAW. Dan jika kita tidak mengikuti itu, maka kita dianggap tidak mengikuti sunnah. Ini adalah sebuah kekeliruan karena hanya mengambil dari sisi kecil saja dari kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah panutan, dan dengan mengikutinya maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.